Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Berjumpa kembali dengan saya Debbie Aminah di acara Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora yang akan menemani waktu menjelang buka puasa sahabat Bawaslu hari ini. Sahabat Bawaslu, saya di sini tidak sendirian karena sudah ditemani oleh narasumber yang begitu spesial. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Blora Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, yaitu Bapak Lulus Marionan. Kita sapa terlebih dahulu sahabat Bawaslu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Debbie. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah senantiasa diberikan sehat. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan ini gimana Pak? Puasanya masih lancar kah? Alhamdulillah di akhir-akhir Ramadan ini ya, di 10 hari terakhir ini diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalani ibadah puasa di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat ini. Iya. Masih belum pernah moka. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk menjalani ibadah puasa di tahun 2026 ini. Amin. Nah sahabat Bawaslu, di momen Ramadan kali ini kita akan membahas tentang harmoni Ramadan dalam konteks pemilu, di mana hari ini kita akan membahas tentang partisipasi masyarakat, memahami prosedur dan sengketa proses pemilu karena sudah ditemani oleh ahlinya sahabat Bawaslu. Nah sahabat Bawaslu, seperti kita ketahui sebagai penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu, kita mempunyai tugas pengawasan, tapi bukan hanya pengawasan saja, kita juga mempunyai tugas pencegahan, penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses pemilu. Sahabat Bawaslu, di masa non tahapan pun kita juga tidak diam saja ya Pak, tapi kita juga berkegiatan, kita seperti melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, kita juga ada pendidikan partisipatif juga. Nah sahabat Bawaslu, langsung saja kita ke narasumber ini. Saya ingin bertanya Pak, tanya-tanya santai aja untuk menjelang buka puasa hari ini ya Pak. Iya. Bagaimana Pak Bawaslu Blora memanfaatkan momen Ramadan ini untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemilu Pak? Ya. Iya, jadi seperti kita ketahui bersama, momentum Ramadan ini adalah momentum yang sangat penting bagi kita semuanya. Ya. Nah, di mana dalam bulan yang penuh berkah ini, dalam bulan yang penuh rahmat ini, kita semuanya menjalankan ibadah puasa dengan ketekunan, dengan kesabaran, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Ramadan ini yang pada bulan-bulan lain itu tidak ada. Ya, seperti apa Pak? Ya, ngabuburit, sholat taraweh, ada takjil, ada macam-macam, ada tadarusan. Banyak forum itu, ya, itu tentu bisa sangat boleh kita manfaatkan. Kita sebagai lembaga publik yang bertugas mengawasi pemilu, memanfaatkan momen-momen itu, kita masuk ke ruang-ruang tersebut, kita sisipkan ya pengertian-pengertian, materi-materi tentang pemilu, tentang demokrasi, tentang pengawasan. Ini momentum ini yang luar biasa ya, sambil kita menyampaikan, kita sosialisasi ya, ngajak ngaji bersama, mengingatkan kepada masyarakat begitu. Nah, hal-hal ini kita manfaatkan sebaik-baiknya di Ramadan ini. Saya kira gitu ya. Jadi walaupun bulan Ramadan kita juga sangat produktif ya Pak, banyak kegiatannya, dan kita juga menyisipkan pendidikan-pendidikan demokrasi pemilu di momen-momen Ramadan itu sendiri. Nah ini Pak, apa saja Pak regulasi dan prosedur yang perlu dipahami oleh masyarakat dalam proses pemilu? Apakah ada konsekuensi jika masyarakat itu tidak mematuhi prosedur pemilu tersebut Pak? Ya, regulasi kepemiluan yang sudah ada sampai saat ini, ya, yang masih berlaku sampai saat ini. Sebelumnya saya katakan begitu ya, kita tahu bersama ini sudah sangat familiar. Kalau di pemilunya ada Undang-Undang 7 tahun 2017. Namun demikian perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita ketahui bersama saat ini itu di
sana di Senayan sedang proses. Iya, Ya, iya. kita belum tahu nanti produk akhirnya seperti apa terhadap regulasi undang-undang pemilu ini. Bisa jadi dirombak banyak semua, begitu ya, total dengan nama undang-undang yang lain, atau bisa barangkali hanya beberapa bab, beberapa pasal saja yang kemudian diperbaiki berdasarkan input masukan-masukan dari pengalaman yang sudah pernah dilaksanakan itu. Nah, selain undang-undang tentu namanya regulasi kepemiluan ya ada PKPU, ada Perbawaslu, ada petunjuk teknis dan seterusnya, banyak macam. Nah, tentang prosedur-prosedur ini ya, selain sekarang ini sedang berproses itu, memahami prosedur itu adalah hal yang wajib, yang utama. Kita prosedurnya paham saja, kadang dalam pelaksanaannya belum bisa maksimal, apalagi kalau kita tidak memahami prosedur itu gitu. Jadi sebenarnya sebelum prosedurnya harus kita pahami, regulasinya harus kita pahami. Nah, regulasi yang berkualitas ini juga, ini khusus ini saya minta bersama-sama bagaimana kita bisa mengawal, bisa mendorong bersama-sama supaya regulasinya ini juga regulasi yang baik, yang berkualitas, yang berpihak kepada rakyat. Kira-kira gitu. Nah, tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya ada pemahaman dasar, menurut saya standar yang harus dipahami oleh masyarakat lah ya. Kalau bagi peserta nanti barangkali penekanannya lain lagi. Tapi ada prosedur standar di dalam kepemiluan ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Ya, minimal ada prosedur daftar pemilih. Masyarakat harus paham. Oh, kalau pemilu itu yang bisa memilih yang namanya terdaftar dalam daftar pemilih. Saya sudah masuk apa belum dan seterusnya. Nanti lebih panjang lagi. Terus kemudian ada prosedur yang ini kalau tidak tahu bisa kacau, bisa tidak jadi memilih orang juga. Apa itu, Pak? Ada prosedur tentang pindah memilih. Nah, kadang-kadang dalam seminar, dalam apa itu sering ditanyakan bagaimana pindah memilih itu. Saya domisili di tempat A, kemudian mau nyoblos di tempat B dan seterusnya. Ini prosedurnya jelas diatur di dalam PKPU. Nah, terus kemudian ada prosedur yang lain lagi, yaitu prosedur teknis. Tata cara memilih di TPS. Ini kan harus paham, harus paham. Nah, kalau enggak nanti tidak jadi milih, suaranya hilang. Begitu kira-kira begitulah. Itu juga harus paham. Dan yang lain lagi yang tidak kalah pentingnya adalah juga memahami tentang prosedur bagaimana apabila menemukan adanya kekeliruan, adanya pelanggaran, adanya kesalahan. Bagaimana barangkali memberikan informasi, bagaimana caranya lapor dan kepada siapa masyarakat ini, kita ini lapor ya. Ini harus dipahami prosedur ini ya. Jadi ada minimal ada 4 standar prosedur yang harus dipahami supaya hak suara dari rakyat ini benar-benar bisa terpenuhi. Begitu kira-kira ini. Luar biasa, tadi ada 4 hal yang memang harus masyarakat ngerti ya Pak, paham terkait prosedur dalam proses pemilu itu sendiri. Nah Pak, ini kita bahas tentang sengketa ya Pak ya. Gambaran singkat Pak, kerawanan sengketa atau pelanggaran yang sering muncul dalam proses pemilu Pak. Ya, jadi seperti kita ketahui bersama ini juga sering kita sampaikan sebenarnya. Pelanggaran-pelanggaran ataupun sengketa yang sering muncul tentu di masing-masing wilayah, masing-masing daerah itu punya spesifikasi tersendiri. Tapi secara umum, bahkan kami sudah sering menyampaikan, kami semacam memberikan meranking lah begitu. Yang harus kita waspadai bersama, ada hal-hal minimal 4 hal yang sifatnya itu merusak pemilu, merusak demokrasi. Yang bahkan daya toksitnya itu sangat luar biasa, sangat besar. Ini yang harus kita waspadai bersama. Ya masyarakat yang dimaksud saya kira tahu ya. Satu, money politik. Politik uang ini kan luar biasa, daya rusaknya terhadap pemilu. Maka ini harus kita waspadai ya. Terus kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan informasi ini.
disinformasi. Ya. Bagaimana bahayanya ya informasi yang diputar balikkan. Ini bisa menghancurkan semuanya. Apalagi sekarang sudah di era digital ya. Apalagi sekarang di era digitalisasi. Ya. Ini pelanggaran-pelanggaran yang sering muncul nih, termasuk di Kabupaten Blora ini. Kemudian yang berikutnya, ini bahaya, bisa kewas juga, yang namanya isu SARA. Nah, kalau sudah politik identitas atau isu SARA ini bahaya, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting lagi, yang daya toksiknya, daya rusaknya tinggi lagi apa? Terkait dengan netralitas. Regulasi undang-undang sudah jelas meminta ada pihak-pihak yang harus netral di dalam pemilu. Ya, TNI, Polri, ASN, kepala desa, perangkat. Ini yang seringkali terjadi. Jadi hal-hal ini yang perlu kita waspadai, kita garis bawahi pelanggaran-pelanggaran ini yang bagaimana kita cegah bersama. Terus kemudian persoalan-persoalan selain empat pelanggaran yang sangat merusak itu, selain yang lain ada potensi-potensi sengketa yang muncul. Nah, kalau sengketa ini kan ada dua, sengketa antar peserta pemilu ataupun sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Lain lagi kalau sengketa hasil itu beda lagi, di kewenangannya bukan di Bawaslu tapi di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini memang di setiap tahapan ada potensi terjadinya sengketa, baik sengketa namanya PSPP atau PSAP itu. Tapi untuk yang sengketa antar peserta pemilu itu, lebih banyak barangkali kejadian-kejadian itu akan terjadi pada mulai tahapan kampanye dan seterusnya. Karena di PSAP ini mengatur tentang antar peserta pemilu terkait dengan perbedaan penafsiran, dirugikan dan seterusnya. Soal alat peraga kampanye yang sering muncul, yang sering jadi disengketakan dan seterusnya. Hal-hal ini saya kira yang perlu kita perhatikan bersama itu. Untuk PP-nya gimana Pak? Kan tadi kan kita udah bahas PSAP itu, Bapak nge-spill dikit-dikit ya. Ini untuk PSPP-nya gimana? Nah, kalau PSPP itu kan penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Ini terjadi karena adanya keputusan dari penyelenggara pemilu yang berupa SK, berita acara dan seterusnya, yang tentu itu dianggap oleh peserta merugikan dia. Kemudian disengketakan. Mereka datanglah ke Bawaslu untuk mengajukan permohonan sengketa itu. Karena memang satu-satunya pintu terhadap adanya pelanggaran pemilu itu di Bawaslu, gitu. Jadi ke Bawaslu gitu. Nah, ini Pak, terus karena kan tadi kita udah membahas sengketa proses juga, ini peran Bawaslu Pak dalam penyelesaian sengketa proses pemilu bagaimana Pak? Ya, jadi tentu sekali lagi terhadap pelanggaran, terhadap potensi sengketa itu satu-satunya pintu adalah di Bawaslu yang bisa menyelesaikan, karena memang tugas dan kewenangannya itu. Nah, kalau persoalan sengketa proses pemilu ini, memang peran Bawaslu sebagai pengawas, tapi sebagai semacam wasit kan begitu ya. Nah, tentu bukan hanya pekerjaan administrasinya. Ini secara substansi ini Bawaslu memang berperan di sini. Bagaimana yang namanya divisi hukum dan penyelesaian sengketa ini, yang notabene perlu kita sampaikan bahwa divisi ini sebenarnya merupakan mahkotanya daripada Bawaslu. Karena apa? Karena yang namanya sengketa pemilu ini Bawaslu lah yang menyelesaikannya. Sedangkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang lain, baik pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran terhadap hukum lainnya, itu sifatnya Bawaslu ini kan memberikan rekomendasi. Nah, tapi untuk penyelesaian sengketa ini kewenangannya di Bawaslu. Di Bawaslu sendiri yang memutuskan, tidak tergantung, tidak kemudian terpengaruh oleh pihak-pihak yang lainnya. Jadi mau memberikan putusan yang seperti apa, itu Bawaslu sendiri. Nah, tentu
tentu yang harus diperhatikan adalah profesionalitas. Itu tentu prosedurnya tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan seterusnya itu gitu ya. Untuk keputusan Bawaslu sifatnya gimana nih Pak? Kan karena Bawaslu yang berhak untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu itu sendiri. Nah itu tadi, makanya kalau pelanggaran pemilu itu kan Bawaslu kemudian meneruskan ke institusi yang terkait dengan itu. Bisa ke kepolisian kalau terkait dengan ASN, kemudian di BKD atau di Pak Bupati dan seterusnya. Kalau terkait dengan sengketa pemilu nih, yang namanya putusan itu kan final mengikat, jadi harus dilaksanakan gitu. Jadi betul-betul Bawaslu ini punya kewenangan gitu. Tapi sekali lagi yang dikedepankan tentu prosedural, profesionalnya gitu. Nah, terkait tadi itu apa tantangan di Kabupaten Blora Pak dalam menangani sengketa proses pemilu? Kan kita flashback ya Pak, 2018 kan kita juga sudah pernah menangani sengketa proses pemilu. Nah itu apa tantangannya di Kabupaten Blora itu sendiri Pak? Ya saya kira kalau soal tantangan di Kabupaten Blora terkait dengan penanganan sengketa pemilu ini hampir sama dengan di tempat-tempat lain lah, secara prosedural gitu. Karena ya harus kita akui bersama sampai saat ini pemahaman terkait dengan prosedur-prosedur semacam ini bagi masyarakat itu masih awam, masih dirasakan kurang. Wong kita sendiri kadang-kadang para petugas saja masih perlu banyak belajar gitu. Ya terkait dengan pemahaman ini, satu misalnya ada persoalan mau lari kemana aja kadang-kadang masyarakat masih bingung. Nah terus kemudian caranya seperti apa? Nah itu yang sering prosedurnya seperti apa? Yang ditanya masyarakat dan masih bingung Pak. Nah berkas-berkas apa yang harus dilengkapi? Nah, ini lebih teknis lagi. Nah ini tantangan-tantangan semacam ini yang kemudian menjadi perhatian kita bersama. Ke depan ya kita harus tingkatkan lagi gitu. Nah, soal-soal yang lain saya kira hampir sama. Hampir sama. Seperti kita ketahui tadi masyarakat masih awam untuk mengajukan sengketa di Bawaslu. Lah itu apa saja Pak prosedurnya untuk yang pertama awal untuk pengajuan sengketanya? Jadi dalam hal pengajuan sengketa proses pemilu di Bawaslu, ini kan hal-hal standar yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi satu tadi sudah kita sampaikan harus ke Bawaslu. Nomor dua kemudian tentang waktu penyampaian permohonan itu kan juga diatur supaya tidak daluarsa dan seterusnya. Ada waktu 3 hari harus dipahami. Kemudian berkas-berkas apa saja yang harus dibawa walaupun semuanya sudah diatur secara rigid di Perbawaslu ataupun petunjuk teknis tentang cara-cara penyelesaian sengketa, semuanya ada sebenarnya, tapi kan ada keterbatasan masyarakat untuk mengakses dan seterusnya. Nah ini sehingga prosedur-prosedur ini harus senantiasa kita dorong gimana caranya untuk bisa dipahami oleh masyarakat, kita sosialisasikan secara langsung maupun melalui platform, melalui web dan seterusnya, pokoknya media yang dipunyai oleh Bawaslu itu sendiri lah gitu. Nah Pak, ini selanjutnya bagaimana Bawaslu Kabupaten Blora mengajak sedulur Blora untuk tidak hanya diam Pak apabila melihat pelanggaran, tapi berani berpartisipasi Pak, karena seperti kita ketahui partisipasi aktif masyarakat di Blora itu juga sangat krusial dan dapat mendeteksi potensi sengketa itu sendiri. Ya terkait dengan partisipasi masyarakat kita memang mengajak masyarakat di dalam pemilu ini tidak hanya sekedar mengajak datang nanti pada TPS masing-masing untuk mencoblos, enggak, tapi kita mengajak untuk berpartisipasi dalam pengawasan, mengawasi bersama-sama, karena memang sebenarnya pengawasan itu adalah haknya seluruh masyarakat. Nah kemudian bagaimana caranya kita mendorong untuk itu jadi partisipasi masyarakat ini harus kita dorong tentu melalui penyampaian, melalui sosialisasi untuk mengajak partisipasi ini. Terus kemudian dalam rangka itu kita bisa
tentu memanfaatkan kultur, kebudayaan, kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Sekali lagi ini kita masuki masyarakat kita di Blora senengnya ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi gitu ya. Kita membaur, ikut juga berkumpul, ikut ngopi. Apalagi sekarang ini kan kita di non tahapan ini oleh Bawaslu kemudian diberikan kewenangan atau kewajiban untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Ya seperti ini ya kita laksanakan dengan itu. Kita masuk ke kelompok-kelompok masyarakat. Kita juga kalau ada kesempatan ini kita bisa mengundang masyarakat, para tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk kita ajak berdiskusi bagaimana membahas tentang pemilu ini, memberikan masukan-masukan yang produktif terhadap pemilu ke depan. Begitu kira-kira. Selanjutnya nih Pak, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat Pak akan pentingnya harmoni dan kedamaian dalam proses pemilu sendiri itu? Harmoni dan kedamaian dalam proses pemilu ya. Jadi begini, sebenarnya apalagi ini di bulan Ramadan ya sekali lagi ya, kita banyak-banyak berkegiatan yang sifatnya religi dan seterusnya ya. Jadi masyarakat itu memang kita melalui forum-forum ini kita sampaikan, kita berikan pengertian dan wawasan kepada masyarakat bahwa untuk memahami bersama bahwa pemilu ini adalah sebuah proses yang terbaik yang sudah disepakati bersama. Artinya di negara kita itu pemilu ini adalah satu proses suksesi yang paling baik yang menjadi kesepakatan kita bersama. Maka itu ya harus kita kemudian support, kita dorong bersama-sama untuk pelaksanaannya begitu. Nah, kemudian bahwa pemilu ini karena sudah merupakan kesepakatan bersama harus kita laksanakan sesuai dengan asasnya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan tentu dalam rangka untuk menuju menciptakan itu semua. Nah, ada pengawasannya dari Bawaslu yang strateginya adalah mengedepankan upaya pencegahan dulu ya tapi kemudian kalau masih ada pelanggaran juga kita harus tegas dalam rangka melaksanakan atau menindaklanjuti menangani pelanggaran tersebut. Nah ini kita sampaikan kepada masyarakat bagaimana pemilu ini sudah berjalan dengan baik ya, menjadi harmoni di masyarakat ya, dengan pemahaman-pemahaman seperti ini masyarakat bisa kita ajak bersama-sama dalam rangka sesuai dengan temanya ya, harmonisasi Ramadan dalam konteks pemilu. Ya, khususnya di Kabupaten Blora. Begitu kira-kira ya. Nah ini Pak, saya rasa kita sudah berbincang-bincang ya Pak ya, sudah cukup waktunya. Nah ini mungkin ada closing statement dari Bapak atau ya, saya dalam kesempatan Ramadan ini sebagai Bawaslu tentu berpesan ingat sebuah hadis itu untuk memanfaatkan situasi aja begitu ya. Ada mangsoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi, begitu ya. Barang siapa melakukan puasa di bulan Ramadan dengan rasa ikhlas ya, dengan keinginan, dengan kejujuran ya, maka apa kata Allah akan diampuni dosa-dosanya. Nah, sehingga itu melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan di bulan Ramadan ini ya, bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah, bulan penuh rahmat. Bahkan kita tidur saja dianggap ibadah. Kita berinfak, beramal itu dilipat gandakan pahalanya. Apalagi kita berdiskusi, diskusi belajar ya,
ini membahas hal-hal yang penting bagi ya. kita, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Pasti pahalanya luar biasa akan dilipat gandakan. Untuk itu ya kita hanya bisa mengajak, mari kita memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk ya beramal soleh supaya kita sesuai dengan apa tujuan kita berpuasa. La'allakum tattaqun, menjadi hambanya yang lebih bertakwa. Kira-kira begitu. Terima kasih. Allah, terima kasih ya Pak Khatib. Sahabat Bawaslu, saya rasa cukup ngabuburit di sore hari ini. Tadi kita sudah cukup membahas banyak tentang pengawasan, partisipasi maupun sengketa proses pemilu, dan saya menyampaikan terima kasih kepada narasumber karena telah berkenan hadir di ngabuburit pengawasan sore hari ini. Semoga kegiatan hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua, bahwa kesuksesan pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, melainkan sinergi dan harmoni kita bersama untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan sesuai asasnya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di ngabuburit pengawasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.